This is Ella Remix. Timur ke barat, selatan ke utara, tercecer pulau-pulau, mari goyang jangan kelau. Potong bebek ais, masak tiku, wali nona minta, jangan sampai kali. Bilang nona mau goyang sampai, pizza, 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 sayangnya. Bilang nona mau goyang sampai, patah. Saja sama TP. Kami mau tanyakan sama kami juga mau foto. Kami mau foto. Terus sementara ini kita menggunakan kurikulum nasional. Menggunakan pembelajaran mendalam. Kalau CP itu berdasarkan yang umum dipakai. Umumnya itu Bu bagaimana? Contohnya coba dulu ya. CP kasih. Kami belajar mendalam tuh sekarang harus ada di misi profilusannya. Ya, kami juga mau nanti kaitkan dengan profilulusan. Tapi saya tadi ada lihat di dalam kantor itu ada profilulusan. Ada 8. Jadi semuanya dikaitkan dengan peserta didik. Di sini tuh ada poin utama yang perlu kami lihat itu Bu, seperti sudah dijelaskan sedikit tadi tentang proses penyusunan CP sama TP-nya, kemudian implementasi pembelajaran dan asesmen yang digunakan. Asesmen biasa juga menggunakan gambar, menjodohkan. Implementasinya jadi dari peserta itu berbeda-beda. Ada yang sudah bisa, misalnya ada yang sudah bisa minum 10, ada juga yang belum. Jadi bagaimana cara kita melakukan pendekatan kepada anak-anak supaya mereka juga semuanya bisa. Jadi Bagaimana proses sekolah dalam menyusun dan mengimplementasikan capaian pembelajaran serta alur tujuan pembelajaran. Untuk makanya mengadakan kan sementara proses kurikulum baru kan awalnya dari kurikulum merdeka ke kurikulum pelajaran mendalam. Nah sekarang ini baru sementara proses baru sekitar 2 bulan, jadi baru menyusunkan. Kemudian Ibu, apa saja pihak yang terlibat dan bagaimana kolaborasi Ibu dalam merancang CP dan ATP di sekolah? Semua guru di sini terlibat, mulai dari kelas 1, 2 sampai kepala sekolah pun terlibat. Contohnya kita berkolaborasi dengan sekolah lain, SD yang ada di kota, misalnya SD 56 Kampung Baru, SD 2 Kampung Baru. Kemudian ada beberapa guru di sini ikut pelatihan yang tentang pembelajaran definisi. Bagaimana bentuk dan isi CP ATP yang digunakan di kelas yang diamati serta kesesuaiannya dengan karakter peserta didik? Kalau sementara ini saya lihat CP-nya sudah memenuhi tentang karakteristik anak. Kan anak ini berbeda-beda. Ada yang malas misalnya tuh, ada yang kurang aktif. Di sini yang CP baru ini semuanya bisa berbau. Bisa kita kombinasikan dalam CP ini sebentar waktu kita lihatkan dulu bagaimana prosesnya ke depan. Bagaimana guru menerapkan CP ATP dalam kegiatan pembelajaran dan asesmennya? Caranya ya kita mengambil, kan sekarang ada namanya kampanye, kita ambil SKPD dari situ. Ya, misalnya menariklah, misalnya bagaimana cara anak untuk mencari sendiri, mencari sendiri gambar yang bisa misalnya digunting, ditempel, ada anak bisa mampu mengingat. Kan kalau kita secara memakai menerangkan kan anak-anak cepat lupa. Kan kalau dengan LKPD yang menarik, anak-anak bisa ingat. Itu caranya. Bahkan saya suruh anak-anak langsung mencari apa yang mereka yang berhubungan dengan pelajaran, tolong dicari bendanya. Kemudian Ibu,
apa keterkaitan antara CP dan ATP dengan mengisi profil pelajar Pancasila? Sangat berkaitan karena pertama sebelum kan belajar biasanya kita harus berdoa, itu termasuk dalam keimanan. Kemudian kan setiap hari kita melaksanakan senam kan, ya itu termasuk apa dalam dimensi apa lagi namanya berolahraga. Kemudian apalagi ya sementara anak dalam proses pembelajaran kita juga akan tentang kesepakatan, artinya kerjasama begitu. Kemudian Ibu, apa tantangan yang dihadapi Ibu maupun siswa dalam menyusun CP dan ATP? Sekarang sangat luar biasa tantangannya. Kenapa? Karena kan awalnya dari kurikulum merdeka kembali lagi ke deep learning yang harusnya anak yang aktif. Nah sekarang kan di desa kalau sekolah begini kan anaknya tidak aktif, mau difasilitasi kita kan dulu juga pas-pasan anunya tuh kayak jadi susah kan, beda dengan fasilitas di kota. Ya begitulah anunya kekurangannya di sini. Kemudian Ibu, apa praktik baik yang dapat dijadikan contoh dalam kegiatan pembelajaran tadi? Praktik baik. Praktik dilakukan dalam pembelajaran. Praktik baiknya ya saya lakukan setiap hari. Biasanya saya lakukan berdoa, belajar, kemudian saya terapkan kesepakatan kelas, belajar karena kan untuk mengkondusifkan pembelajaran supaya pembelajaran berjalan lancar. Terus anak-anak juga diajarkan tertib, belajar, berdisiplin. Ya sementara itu untuk anak-anak supaya bisa disiplin belajar. Ibu, bagaimana proses sekolah dalam menyusun dan mengimplementasikan CP dan ATP ini? Proses sekolah Ya, dalam menyusun CP dan ATP. alhamdulillah berjalan lancar. Masih sih kita kumpul sama-sama kan, baru-baru sama-sama guru lalu kelas menyusun gitu. Kemudian Ibu, apa saja pihak yang terlibat dalam penyusunan Semua wali kelas, guru bidang studi sama kepala sekolah. Ibu, bagaimana memutus revisi CP ATP yang dilakukan di kelas? Seperti apa? Proses pembelajaran gitu kita menurut SDM penutup itu kayak menggunakan kembali itu maka ditanyakan apakah sudah dipahami. Bagaimana guru mengatakan CP dan ATP dalam kegiatan pendidikan? Seperti biasa menanyakan keadaan siswa dulu karena kita itu menerapkan dalam apa kepada anak-anak bagaimana bermakna. Terus siswa juga itu harus memahami sama dalam proses belajar itu menggembirakan siswa juga harus gembira itu dalam proses pembelajaran. Cara pertama kita mau menyusun itu harus kita lihat dulu kita buatkanlah tujuan pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya anak-anak. Buatkan kita susun dengan berkolaborasi dengan kan ada fase A, fase B, fase C. B 3, 4, fase C 5 dan 6. Fase berkolaborasi untuk
saya mau tanyakan itu bagaimana proses sekolah dalam menyusun dan mengimplementasikan capaian pembelajaran serta apa saja yang dilakukan dan bagaimana kolaborasi guru dalam CP dan bagaimana bentuk dan isi capaian pembelajaran serta aktivitas yang digunakan di kelas yang diamati serta kesesuaiannya dengan karakteristik peserta didik. Kalau CP ini pelajaran dalam CP ada biasa langsung cara belajar biasa kita Bagaimana kita menerapkan pelajaran rasio kita belajar mengenai supaya dilakukan apa keterkaitan antara CP dan ATP dengan dimensi profil pelajaran Pancasila yang tampak pada anak-anak